of what Indonesia is to the world, and the image what Indonesia is to the world is not a country which has. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri timnas Indonesia. Di saat AFC ajukan protes FA Bahrain ke FIFA, dengan sangat tegas Presiden FIFA Gianni Infantino tolak mentah-mentah permintaan tak masuk akal Bahrain soal main di luar Indonesia. Bahkan siapkan hukuman berat dan WO jika FA Bahrain tetap memaksakan kehendak. Jadi harapan fans Garuda, haha mampus loh. Enak aja mau main di kandang sendiri, tapi gak mau main away ke Indonesia. Gak malu ya halalkan segala cara demi lolos Piala Dunia. Kocak lo Bahrain. Lu yang mulai, lu juga yang protes. AFC juga blok mafia. Nah gini dong mantap. Keputusan sangat cerdas. Sudah lelah melihat kelakuan AFC mafia yang nyata-nyata anggap remeh Indonesia. Dengan sangat tegas dan berani, Erick Thohir siap tinggalkan AFC dan gandeng FA Jepang Kozo Tashima dengan bentuk federasi baru tandingan AFC Mafia ke FIFA tanpa negara Arab. Presiden FIFA Gianni Infantino sangat bisa menyetujui langkah ini setelah melihat jelas kelakuan AFC baru-baru ini. Jadi tuntutan fans Garuda, mantap Pak Erick. Demi dapat perlakuan adil dan bermain aman di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yes, mantap alhamdulillah. Dipastikan tak perlu ragu dan takut. 3 negara besar ini terang-terangan dukung penuh timnas Indonesia untuk tolak permintaan Bahrain dan AFC soal pemindahan venue di luar Indonesia. Bahkan mengutuk perilaku Bahrain yang sangat konyol dan pengecut, maunya menang sendiri mentang-mentang ketua AFC dari negara mereka sendiri. Mantap betul lah ini. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan bagaimana dukungan besar ini berdampak bagi timnas Indonesia? Simak ulasan lengkapnya di sini. Yes, ini dia. Kejutan spesial hampiri timnas Indonesia. Dikonfirmasi langsung jurnalis ternama Belanda. Gelandang keturunan Grade A Jairo Riedewald sedang jalani proses naturalisasi, tambah kekuatan lini tengah timnas Indonesia. Siap main di laga versus Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Wah, mantap betul ini. Simak baik-baik fakta spesialnya, kamu pasti langsung dibuat bahagia mendengarnya. Nah ini baru top. Langkah super gemilang. Menpora pastikan sudah terima berkas naturalisasi Kevin Dix dan akan segera diproses. Demi bisa debut lawan timnas Jepang dan Arab Saudi bulan depan kah? Yes, mantap ini. Coach Shin Tae-yong dan fans Garuda dipastikan bahagia mendengarnya. Tetap optimis timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah gini dong. Di saat banyak tuduhan soal Asnawi Mangkualam anak emas di timnas Indonesia, dengan sangat tegas Coach Shin Tae-yong bantah punya anak emas di skuad Garuda. Jadi sinyal kuat bakal sisihkan Asnawi Mangkualam dan gantikan dengan Kevin Dix kah? Mantap Coach. Gini dong, harus pilih line up yang tepat. Kami tetap optimis Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Amin. Mantap, kabar gembira. Preman timnas is back. Tekad kuat Justin Hubner untuk kembali bermain bersama timnas Indonesia setelah alami cedera ankle. Akui siap gabung skuad Garuda untuk hadapi laga super krusial lawan Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Fans timnas Indonesia langsung bahagia mendengarnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Kabar gembira hampiri timnas Indonesia. Di saat AFC ajukan protes FA Bahrain ke FIFA, dengan sangat tegas Presiden FIFA Gianni Infantino tolak mentah-mentah permintaan tak masuk akal Bahrain soal main di luar Indonesia. Bahkan siapkan hukuman berat dan WO jika FA Bahrain tetap memaksakan kehendak. Jadi harapan fans Garuda, haha mampus loh. Enak aja mau main di kandang sendiri, tapi gak mau main away ke Indonesia. Gak malu ya halalkan segala cara demi lolos Piala Dunia.
Kocak lo Bahrain. Lu yang mulai, lu juga yang protes. AFC juga blok mafia. Presiden FIFA Gianni Infantino diharapkan mengambil sikap tegas dalam respons laporan terbaru dari Federasi Sepak Bola Bahrain yang meminta pertandingan melawan timnas Indonesia dipindahkan ke lokasi netral. FA Bahrain berdalih bahwa mereka khawatir akan keamanan para pemainnya saat bermain di Indonesia. Namun permintaan ini dinilai tidak logis mengingat kondisi Indonesia yang aman dan tidak berada dalam situasi konflik atau peperangan. Para penggemar sepak bola di Asia, khususnya pendukung timnas Indonesia, berharap Gianni Infantino menolak mentah-mentah permintaan yang dianggap tidak berdasar ini. Indonesia telah terbukti mampu menjadi tuan rumah berbagai turnamen besar dengan aman dan sukses. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir diyakini memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh pemain Bahrain selama berada di Jakarta. Langkah tegas dari Infantino sangat dinantikan oleh banyak pihak, agar tidak terjadi preseden buruk dalam sepak bola Asia, di mana tim-tim dapat dengan mudah mengajukan permintaan yang tidak masuk akal, hanya untuk menghindari bermain di kandang lawan. Harapannya FIFA sebagai badan sepak bola tertinggi dunia dapat berdiri di sisi yang benar dan memastikan bahwa peraturan dan integritas kompetisi selalu terjaga. Lebih jauh, para pendukung sepak bola menginginkan agar FIFA memberikan peringatan keras kepada FA Bahrain, bahwa jika mereka tetap menolak bertanding melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sanksi walkover atau WO akan dijatuhkan kepada Bahrain. Hal ini dianggap sebagai langkah yang paling adil dan bijaksana untuk menjaga sportivitas dan menghormati hak Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan. Gianni Infantino diharapkan dapat melihat fakta bahwa Indonesia bukanlah negara yang menghadapi masalah keamanan yang serius. Indonesia adalah negara yang ramah dengan masyarakat yang sangat menghormati nilai-nilai sportivitas dan keadilan dalam sepak bola. Oleh karena itu, alasan yang diajukan FA Bahrain dianggap tidak relevan dan cenderung hanya sebagai upaya menghindar dari tekanan pesiwar dari para pendukung Garuda. Jika Infantino dengan tegas menolak laporan Bahrain dan menegakkan aturan yang ada, ini akan menjadi kemenangan besar bagi sepak bola Asia, terutama bagi negara-negara yang menginginkan kompetisi yang adil dan bersih dari taktik-taktik licik. Sikap tegas dari FIFA juga akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang mampu menyelenggarakan pertandingan sepak bola dengan aman dan tertib. Indonesia sebagai tuan rumah layak mendapatkan dukungan penuh dan seluruh pemain timnas Garuda siap menunjukkan kekuatan mereka di atas lapangan. Nah gini dong mantap, keputusan sangat cerdas. Sudah lelah melihat kelakuan AFC Mafia yang nyata-nyata anggap remeh Indonesia. Dengan sangat tegas dan berani, Erick Thohir siap tinggalkan AFC dan gandeng FA Jepang Kozo Tashima dengan bentuk federasi baru tandingan AFC Mafia ke FIFA tanpa negara Arab. Presiden FIFA Gianni Infantino sangat bisa menyetujui langkah ini setelah melihat jelas kelakuan AFC baru-baru ini. Jadi tuntutan fans Garuda, mantap Pak Erick, demi dapat perlakuan adil dan bermain aman di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah menjadi sorotan dengan spekulasi besar yang menyebutkan bahwa ia mempertimbangkan langkah drastis untuk keluar dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Langkah ini dianggap sebagai respon tegas atas dugaan praktik-praktik tidak transparan dan ketidakadilan yang dialami oleh negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara dalam berbagai kompetisi yang diselenggarakan AFC. Spekulasi ini muncul setelah Erick Thohir diharapkan menjalin komunikasi intens dengan Kozo Tashima, Presiden Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA. Keduanya disebut-sebut sedang merencanakan gagasan revolusioner untuk membentuk sebuah federasi sepak bola baru di Asia yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari pengaruh negara-negara Arab. Federasi baru ini diharapkan dapat menjadi rumah bagi seluruh negara di Asia, kecuali negara-negara dari kawasan Teluk Arab yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam struktur AFC saat ini. Erick Thohir dan Kozo Tashima diharapkan rencana membawa ide pembentukan federasi sepak bola baru ini langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino.
Diharapkan dengan adanya dukungan dari beberapa negara kuat di Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia, FIFA dapat mempertimbangkan gagasan tersebut dengan serius. Harapan isu yang diangkat oleh Erick Thohir bukanlah tanpa dasar. Selama bertahun-tahun berbagai negara dari Asia Timur dan Asia Tenggara telah mengeluhkan ketidakadilan yang terjadi di bawah pengelolaan AFC. Banyak yang menuduh bahwa AFC adalah sarang mafia yang didominasi oleh pengaruh negara-negara Arab, di mana keputusan-keputusan penting cenderung memihak kepentingan mereka. Tuduhan ini semakin diperkuat dengan berbagai insiden kontroversial dalam pertandingan sepak bola, mulai dari keputusan wasit yang merugikan hingga pengaturan jadwal yang tidak menguntungkan tim-tim dari kawasan lain. Menurut sumber yang dekat dengan PSSI, Erick Thohir diharapkan sangat serius dalam mempertimbangkan langkah ini. Dia percaya bahwa sepak bola Asia memerlukan sebuah reformasi besar untuk menghentikan dominasi dan manipulasi yang diduga dilakukan oleh beberapa negara berpengaruh di AFC. Presiden FIFA, Gianni Infantino, diharapkan membuka peluang untuk mempertimbangkan usulan ini. Meski masih bersifat spekulatif, Infantino dikenal sebagai sosok yang terbuka terhadap ide-ide baru yang dapat meningkatkan integritas dan kualitas sepak bola global. Jika tuduhan bahwa AFC merupakan sarang mafia bisa dibuktikan dengan bukti yang kuat, bukan tidak mungkin FIFA akan mendukung terbentuknya federasi baru yang lebih adil dan transparan. Langkah ini tentu saja akan menjadi pukulan telak bagi AFC jika benar terjadi. Kepergian negara-negara kuat seperti Jepang dan Indonesia bisa mengurangi legitimasi AFC sebagai badan pengelola sepak bola terbesar di Asia. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi momentum besar bagi negara-negara Asia lainnya untuk ikut serta dalam gerakan ini, demi mengakhiri dominasi kelompok tertentu yang diduga mengendalikan AFC selama ini. Erick Thohir dan Kozo Tashima diharapkan siap untuk memimpin perubahan besar dalam sepak bola Asia. Mereka tidak hanya berjuang untuk keadilan bagi negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara, tetapi juga berupaya membangun masa depan sepak bola yang lebih cerah dan bebas dari pengaruh korupsi dan manipulasi. Jika federasi baru ini benar-benar terbentuk, maka ini akan menjadi era baru bagi sepak bola Asia. Sebuah era di mana semua negara memiliki hak yang setara dan peluang yang adil di setiap kompetisi. Yes, mantap, alhamdulillah. Dipastikan tak perlu ragu dan takut. 3 negara besar ini terang-terangan dukung penuh timnas Indonesia untuk tolak permintaan Bahrain dan AFC soal pemindahan venue di luar Indonesia. Bahkan mengutuk perilaku Bahrain yang sangat konyol dan pengecut, maunya menang sendiri mentang-mentang ketua AFC dari negara mereka sendiri. Mantap betul lah ini. Apa yang bisa terjadi sebelumnya? Dan bagaimana dukungan besar ini berdampak bagi timnas Indonesia? Simak ulasan lengkapnya di sini. PSSI perlu memiliki sikap percaya diri dan tegas dalam menolak permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain yang ingin memindahkan laga timnas Indonesia versus Bahrain ke tempat netral. Dukungan dari berbagai negara menunjukkan bahwa keputusan tersebut seharusnya ditolak demi menjaga hak timnas Indonesia dan agar tidak dirugikan oleh taktik Bahrain. Federasi Sepak Bola Bahrain mengajukan permintaan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia pada Rabu 16 Oktober 2024 agar pertandingan melawan timnas Indonesia di matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 digelar di lokasi netral. BFA berdalih bahwa permintaan tersebut diajukan karena merasa terancam oleh pesuar dari netizen Indonesia. Permintaan Bahrain ini langsung mengundang perhatian tidak hanya dari AFC yang berencana berdiskusi dengan FIFA, BFA, dan PSSI, tetapi juga dari berbagai negara lain yang memberikan dukungan penuh kepada Indonesia. Banyak negara merasa heran dengan permintaan Bahrain yang dianggap tidak masuk akal dan menyatakan dukungan agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah di Jakarta. Berikut adalah 3 negara yang mendukung sikap tegas Indonesia dan mengkritik permintaan Bahrain. 1. Vietnam. Media Vietnam Bongda menyatakan bahwa Bahrain takut bermain di Indonesia, berbeda dengan timnas Vietnam yang tetap tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno meskipun menghadapi tekanan dari netizen Indonesia.
Timnas Bahrain takut bermain di lapangan Indonesia, tulis Bongda. 2. Malaysia. Dukungan juga datang dari Malaysia. Akun media sosial @833 Footballers menyebut Bahrain sebagai tim yang lemah dan tidak siap menghadapi pesuar khas sepak bola Asia Tenggara. Mereka menegaskan bahwa Malaysia pernah menghadapi kondisi yang lebih berat namun tetap berani bermain di Indonesia. Bahrain belum mengenal sepak bola Asia Tenggara. Indonesia pernah mencaci Malaysia, namun Malaysia tetap datang ke GBK, ujar mereka. 3. Irak. Media Irak @IrakFootballVote mengkritik keras Bahrain, menyebut bahwa mereka tidak layak untuk bermain di Indonesia yang dikenal sebagai negara indah dengan orang-orang yang ramah. Benar-benar lelucon. Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu baik, tulis mereka. Media tersebut juga menegaskan bahwa keluhan Bahrain adalah hal yang konyol dan tidak berdasar karena tidak ada risiko yang nyata saat bermain di Indonesia. Dukungan dari negara-negara ini seharusnya memberikan keyakinan tambahan bagi PSSI untuk menolak tegas permintaan Bahrain. PSSI harus berdiri teguh mempertahankan hak timnas Indonesia untuk bermain di kandang sendiri dan tidak membiarkan taktik lawan merugikan mereka. Dengan dukungan dari negara-negara sahabat, Indonesia punya dasar yang kuat untuk memastikan pertandingan tetap digelar di Jakarta dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa menjadi tuan rumah yang aman dan sportif. Yes, ini dia. Kejutan spesial hampiri timnas Indonesia. Dikonfirmasi langsung jurnalis ternama Belanda. Gelandang keturunan Grade A Jairo Riedewald sedang jalani proses naturalisasi, tambah kekuatan lini tengah timnas Indonesia. Siap main di laga versus Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Wah, mantap betul ini. Simak baik-baik fakta spesialnya, kamu pasti langsung dibuat bahagia mendengarnya. Berita gembira datang untuk para pendukung timnas Indonesia hari ini. Jairo Riedewald, pemain berbakat yang kini merumput di Royal Antwerp, dilaporkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk bergabung dengan skuad Garuda. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh media sepak bola asal Belanda, Voetbal Primer, melalui pemimpin redaksinya, Denie van Laar. Ia menyebut bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald ke timnas Indonesia sedang berjalan positif. Kehadiran Riedewald menjadi angin segar bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang sedang mencari solusi untuk memperkuat lini tengah timnya. Dengan pengalaman dan kualitasnya sebagai pemain Grade A Eropa, Riedewald diharapkan mampu mengisi kekosongan yang ada dan memberikan stabilitas serta kreativitas dalam permainan timnas. Jairo Riedewald yang sebelumnya bermain untuk Crystal Palace di Premier League, kini membela Royal Antwerp di Liga Belgia. Kehadiran pemain dengan segudang pengalaman di kompetisi Eropa ini tentu akan memberikan dimensi baru bagi permainan timnas Indonesia, terutama di sektor tengah yang belum solid. Hal ini menjadi kabar baik bagi Shin Tae-yong, terutama setelah beberapa masalah di lini tengah yang dialami dalam beberapa pertandingan terakhir. Tom Haye yang sempat diandalkan sebagai playmaker belum bisa tampil penuh selama 90 menit akibat masalah kebugaran. Sementara itu, Nathan Chuaon dan Ivar Jenner, dua pemain muda berbakat yang masih kesulitan menunjukkan performa sesuai ekspektasi karena kurangnya pengalaman dan jam terbang di level internasional. Dengan kehadiran Jairo Riedewald, Shin Tae-yong memiliki opsi lebih banyak untuk merotasi pemain di lini tengah dan mengatur strategi yang lebih fleksibel dalam pertandingan penting. Jairo, yang dikenal sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan distribusi bola yang cemerlang dan pertahanan yang kokoh, diharapkan bisa menjadi penghubung yang kuat antara lini belakang dan serangan timnas Indonesia. Proses naturalisasi Jairo Riedewald ini diharapkan berjalan lancar sehingga ia dapat segera bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Riedewald tidak hanya akan menambah kualitas di atas lapangan, tetapi juga memberikan motivasi dan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia lainnya. Dengan tambahan tenaga dari pemain Grade A Eropa seperti Jairo Riedewald, timnas Indonesia semakin optimis dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Seluruh fans sepak bola Indonesia tentu berharap agar proses naturalisasi ini segera selesai dan Jairo bisa tampil membela timnas merah putih dengan penuh semangat dan dedikasi. Ini adalah langkah besar bagi timnas Indonesia untuk menjadi kekuatan yang lebih solid dan kompetitif di level internasional, serta memberikan dukungan maksimal kepada Coach Shin Tae-yong dalam mencapai target besar bersama skuad Garuda. Nah, ini baru top. Langkah super gemilang. Menpora pastikan sudah terima berkas naturalisasi Kevin Dix dan akan segera diproses. Demi bisa debut lawan timnas Jepang dan Arab Saudi bulan depan kah? Yes, mantap ini. Coach Shin Tae-yong dan fans Garuda dipastikan bahagia mendengarnya. Tetap optimis timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo membawa kabar gembira untuk seluruh fans timnas Indonesia terkait proses naturalisasi Kevin Dix. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ada titik terang ketika Kevin Dix bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menjadi pertanda positif untuk memperkuat skuad Garuda. PSSI telah menyatakan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix kini berjalan lebih cepat dengan harapan dapat menambah kedalaman dan kualitas pertahanan timnas Indonesia. Berkas naturalisasi Kevin Dix yang sebelumnya belum diterima, kini telah sampai di tangan Kemenpora, menandakan bahwa langkah berikutnya akan segera dimulai. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi seluruh pendukung timnas Indonesia. Diharapkan dengan kehadiran Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, Natasja Dix Bakarbes, lini pertahanan timnas akan semakin solid dalam menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun sempat diragukan bisa berlangsung cepat berkat komitmen PSSI dan dukungan Kemenpora, proses ini kini dipastikan terus berjalan lancar. Menpora Dito menyampaikan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix akan dimulai pekan depan setelah Kemenpora menerima berkas resmi dari PSSI. Dengan adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan proses ini dapat segera diselesaikan sehingga Kevin Dix bisa segera bergabung dengan skuad Garuda. Kehadiran Kevin Dix di skuad timnas Indonesia diharapkan bisa meningkatkan kualitas permainan tim, terutama dalam memperkuat pertahanan. Saat ini timnas Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, berada di posisi kelima grup C dengan raihan 3 poin. Kehadiran pemain berkualitas seperti Kevin Dix diharapkan akan memberikan dampak positif dan memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya. Dengan semakin kuatnya kedalaman skuad dan pertahanan timnas, para fans timnas Indonesia bisa berharap lebih pada performa tim kesayangan mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan mendatang. Mari kita terus dukung timnas Garuda menuju prestasi yang lebih tinggi. Nah, gini dong. Di saat banyak tuduhan soal Asnawi Mangkualam anak emas di timnas Indonesia, dengan sangat tegas Coach Shin Tae-yong bantah punya anak emas di skuad Garuda. Jadi sinyal kuat bakal sisihkan Asnawi Mangkualam dan gantikan dengan Kevin Dix kah? Mantap Coach! Gini dong, harus pilih line up yang tepat. Kami tetap optimis Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Amin! Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan tanggapan tegas terhadap tuduhan yang menyebut dirinya memiliki anak emas dalam skuad Garuda. Ia menekankan bahwa semua pemain yang masuk ke dalam tim adalah hasil dari proses seleksi yang ketat dan dipilih berdasarkan kualitas serta kebutuhan strategi. Shin Tae-yong belakangan ini mendapat kritik dari beberapa kalangan yang menilai dirinya sering memanggil pemain-pemain tertentu ke timnas Indonesia, meskipun mereka minim menit bermain di klub masing-masing. Beberapa keputusan sang pelatih seperti tidak memasukkan nama Eliano Reijnders yang punya performa apik di PEC Zwolle dalam laga melawan Cina, memicu tanda tanya besar di kalangan pendukung. Namun Shin Tae-yong dengan tegas menepis tudingan bahwa ia menganakemaskan pemain tertentu. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa setiap pemain yang terpilih untuk masuk ke skuad utama adalah mereka yang benar-benar layak dan siap berkorban demi membela merah putih. Saya selalu memberi motivasi kepada siapapun pemain untuk berkorban demi negara,
ujar Shin dalam sesi tanya-jawab dengan netizen melalui akun X @timnasindonesia. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menjelaskan bahwa pemilihan pemain selalu didasarkan pada dua faktor utama, yaitu kondisi pemain dan taktik yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan. Ia menegaskan bahwa seluruh keputusan tersebut diambil demi kepentingan terbaik tim. Pertama, saya selalu melihat lawan seperti apa dan kondisi pemain kami. Dua hal ini yang paling menentukan starting line up, jelas Shin. Jadi pemain yang turun di lapangan adalah yang terbaik berdasarkan pertimbangan tersebut. Dengan penjelasan ini, Shin Tae-yong berharap publik dapat lebih percaya pada proses seleksi yang dilakukan. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk favoritisme dalam memilih pemain timnas Indonesia dan semua keputusan diambil demi meraih hasil terbaik bagi skuad Garuda. Mantap, kabar gembira. Preman Timnas is back. Tekad kuat Justin Hubner untuk kembali bermain bersama Timnas Indonesia setelah alami cedera ankle. Akui siap gabung skuad Garuda untuk hadapi laga super krusial lawan Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Fans Timnas Indonesia langsung bahagia mendengarnya. Pertahanan semakin kokoh dan tak tertandingi. Justin Hubner menunjukkan tekadnya yang kuat untuk segera kembali memperkuat Timnas Indonesia. Meskipun Shin Tae-yong sempat meragukan kondisi kesehatannya, bek Wolverhampton Wanderers U21 ini bertekad keras membuktikan bahwa ia sudah siap kembali turun ke lapangan pada bulan November 2024. Hubner bahkan dikabarkan tak sabar untuk membantu Timnas Indonesia meraih hasil positif dalam dua laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Saya akan kembali bulan November, kata Justin Hubner dengan penuh keyakinan sambil menyertakan emoji kesal. Pernyataan ini merupakan tanggapan langsung terhadap komentar Shin Tae-yong yang menyebutkan bahwa Hubner mungkin belum sepenuhnya fit untuk laga-laga penting tersebut. Sebelumnya, Shin Tae-yong menyampaikan bahwa kondisi Justin Hubner yang cedera kaki sejak pertandingan melawan Australia pada 10 September 2024 mungkin masih belum pulih sepenuhnya. Pelatih asal Korea Selatan itu menganggap bahwa Hubner masih memerlukan waktu lebih untuk pemulihan agar bisa kembali tampil dengan performa terbaik. Namun tekad Justin Hubner untuk membela Timnas Indonesia terlihat sangat menggebu-gebu. Ia ingin membuktikan kepada Shin Tae-yong bahwa dirinya sudah siap menghadapi tantangan berat bersama Timnas Indonesia, terutama dalam pertandingan melawan dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Selain Hubner, ada juga kekhawatiran mengenai kondisi Jordi Amat yang mengalami cedera saat laga melawan Bahrain. Jika tidak pulih tepat waktu, Amat bisa saja absen dalam pertandingan krusial tersebut. Kondisi ini semakin menambah tekanan bagi Timnas Indonesia untuk memastikan kesiapan semua pemain terbaik mereka. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 November 2024, disusul pertandingan melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda dan para penggemar berharap tim dapat memanfaatkan momen ini untuk meraih hasil positif. Dengan semangat dan tekad Justin Hubner yang menggebu-gebu, harapan besar kembali menyala di kalangan fans. Jika Hubner benar-benar tampil dalam kondisi terbaiknya, peluang Timnas Indonesia untuk mengamankan poin dari laga melawan Jepang dan Arab Saudi semakin terbuka lebar. Seluruh pendukung Timnas Indonesia kini menantikan aksi luar biasa dari pemain muda berbakat ini yang siap memberikan yang terbaik demi kebanggaan merah putih.